Oke teman-teman, kembali lagi bersama Mukli Channel. Jadi di sini kita ada kulkas dua pintu yang ukuran kecil. Untuk kulkas ini keluhannya itu tidak dingin. Jadi sebelumnya untuk kulkas ini sudah kita cek ya teman-teman. Jadi sebenarnya itu kerusakannya itu sepele. Jadi pipa ini pipa pres. Di sini kan pipa pres. Ini pipa hisap. Kemudian ini pipa isi ya. Ini sudah kita pasang nepel juga. Nah, di sini pipa presnya ini patah. Jadi ceritanya itu si pemilik kulkas ini waktu pindahan, jadi sedang pindahan rumah, waktu ngangkat kulkasnya itu salah bagian ngangkatnya. Jadi pas waktu ngangkat itu yang dipegang pipanya entah kepegang atau tersangkut benda ya, akhirnya dia patah di pangkal. Nah, ini sudah kita lepas, dan ini kita cek dulu untuk kompresornya, kira-kira presnya masih bagus atau tidak. Jadi ini kita tancapkan kabel powernya seperti ini, kita cek. Nah, ini presnya masih bagus ya. Jadi untuk cara simpel mengecek pipa pres yang bagus atau tidak itu gampang ya. Jadi kalau untuk cara simpelnya itu tinggal ini pipa presnya itu ditekan seperti ini. Kalau tangan kita itu nggak kuat nekan, itu menandakan bahwa pres atau kekuatan dari dorongan sekaligus isapan kompresor ini masih bagus gitu. Nah, ini kan saya coba tahan menggunakan jari, nggak kuat. Nah, ini tandanya kompresor masih bagus. Cuman kalau semisal kita tahan seperti ini ternyata tangan kita kuat, nah itu bisa jadi kompresornya lemah, bermasalah. Jadi nggak perlu pakai manifold diukur-ukur. Jadi untuk cara simpelnya seperti ini, yang ngecek pres dari kompresor itu bagus atau tidak. Oke, ini saya cabut dulu. Jadi nanti ini kita pasang pipa presnya, kemudian pipa baliknya juga kita pasang lagi. Kemudian untuk dryer pasti nanti harus kita ganti dengan dryer yang baru ya teman-teman, karena kalau habis ada kebocoran freon itu biasanya banyak oli yang tersumbat atau oli yang terkumpul di dryer. Nah, ini untuk filter dryer itu harus kita ganti dengan filter yang baru. Dan ini untuk video kali ini nanti kita akan menggunakan metode vacuum body ya. Dan nanti untuk vacuum bodinya itu tanpa menggunakan metil. Seperti apa video perbaikannya? Simak aja terus video ini sampai selesai. Sebelumnya ini kita lepas dulu dryernya ya, untuk kita ganti dengan dryer yang baru. Kita ganti dulu untuk dryernya, karena kalau ada kebocoran freon itu baiknya untuk dryer diganti yang baru ya teman-teman. Nah, seperti yang tadi saya bilang, biasanya kalau ada kebocoran freon itu pasti untuk dryernya itu banyak olinya gitu, karena olinya naik. Oke, ini sudah kita siapkan dryer pengganti. Kita pasang dryernya seperti ini. Jadi ini sebelumnya kita potong dulu ujung kapilernya, kita rapikan. Nah, ini untuk pemotongannya harus
rapi, jadi jangan sampai buntu ya. Jadi pertama dipotong halus dulu, habis itu baru dipotong. Nah, kalau sudah berlubang seperti ini tandanya pemotongan sudah bagus. Nah, ini kita masukkan ke ujung dryer sekitar 1 cm. Jadi jangan terlalu masuk ataupun kurang masuk ya, nanti bisa bermasalah, bisa buntu nantinya. Kemudian kita pasang ke pipa press. Jadi ini pipa press yang dari bodi ya. Jadi ini pipa kondensor dari bodi. Kemudian kita pasang kapiler di ujung dryernya, karena ini nanti kita menggunakan metode vakum body. Jadi kita siapkan kapiler panjangnya sekitar 10 cm. Jadi kapiler ini fungsinya nanti untuk membuang udara, jadi tanpa menggunakan alat vakum ya. Ini metode ini sangat cocok sekali bagi teman-teman yang nggak punya alat vakum, ataupun mungkin nggak lupa nggak bawa alat vakum karena lumayan berat alat vakum itu. Jadi bisa menggunakan metode vakum body ini. Jadi pemasangannya seperti ini, kayak buntut tikus ya, kayak buntut tikus. Kita las dulu ujung dryernya antara kapiler dan ujung dryer. Untuk pengelasan ini usahakan hati-hati, karena kalau terlalu panas itu nanti untuk kapilernya itu bisa meleleh dan buntu nantinya. Jadi kalau bisa mengelasnya itu cepat. Kemudian bagian kepala dryernya kita las. Oke, jadi sudah selesai kita las, meninggalkan ujung dryer aja ya, ini apa, kapiler ini aja dan tidak dibuntu. Kemudian pipa press dan juga pipa balik atau pipa hisap kita pasang lagi. Hisapnya kita pasang, kita las. Oke, jadi sudah selesai untuk pengelasan, semuanya sudah selesai, jadi sudah kita pasang. Kemudian kita pasangkan manifold, kita menggunakan manifold single ya, manifold single. Jadi untuk pemasangannya seperti ini ya. Jadi yang tengah ini dia nanti langsung ke pipa isi, kemudian untuk yang ini bagian kiri ini dia langsung masuk ke freon. Untuk pipa yang kiri ini dia langsung masuk ke freon. Oke, langsung kita pasangkan saja selangnya. Jadi yang tengah ini kita pasangkan ke pipa isinya, level pengisian seperti ini. Kemudian jangan lupa dibuka ya teman-teman. Jadi untuk kerannya ini dibuka, jadi supaya nanti udara, baik itu udara yang ada di pendingin, pipa-pipa pendingin, kemudian udara yang di selang freon ini juga ikut
terdorong oleh kompresor ini gitu. Jadi untuk ini jangan lupa ditutup ya, ini belum kita isikan, jadi ini ditutup terlebih dahulu. Jadi untuk vakum body itu dia pemvakumannya menggunakan mesin kulkas ini dan dibuang melalui pipa kapiler ini ya. Nanti udara akan terbuang di ujung kapiler ini. Oke, kita nyalakan kompresornya. Nah, ini untuk kompresor sudah bekerja dan udara sisa dari pipa-pipa itu dia akan terbuang melalui kapiler ini ya teman-teman. Nah, ini bisa kedengaran ya, udaranya terbuang dan tekanannya pun turun. Oke, turun ya. Nah, ini kita tunggu sampai udara itu benar-benar habis di pipa kapiler ini. Dan ini untuk tekanannya terus turun ya, karena udara di pipa-pipa pendingin di sistem pendingin vakum karena terdorong oleh kompresor ini. Jadi ini kita tunggu sampai udara yang keluar dari kapiler kecil ini benar-benar habis gitu. Jadi untuk memastikan udara itu sudah benar-benar habis itu teman-teman bisa lihat di ini ya, bisa lihat di manifoldnya. Nah, dia kalau dia udah turun ke minus, mentok seperti ini, berarti udaranya dia sudah habis gitu, sudah habis. Cuma nanti untuk memastikan bahwa udara itu benar-benar habis, nanti kita akan bantu dengan dorongan freon ya. Jadi kan ini dia masih terhubung ke freon, jadi nanti freonnya ini kita buka, jadi kita dorong sisa udara itu menggunakan freon ini dan nanti akan keluar ke pipa kapiler ini. Jadi itu supaya udaranya itu lebih terkuras bersih ya. Jadi untuk dibantu dengan dorongan freon, jadi kita nggak pakai metil ya teman-teman, kita nggak pakai metil, jadi nanti langsung kita dorong menggunakan freon. Atau mungkin kalau teman-teman bingung, teman-teman juga bisa pakai patokan waktu. Jadi dikasih aja sekitar 10 menit pemvakuman seperti ini. Nanti kalau sudah 10 menit baru didorong menggunakan freon supaya sisa-sisa udara itu benar-benar terkuras habis, nggak ada sisa sama sekali. Jadi ini kita rasa sudah selesai untuk pemvakumannya, sudah kira-kira sudah bersih. Nah, ini langsung kita dorong menggunakan freon ya. Jadi kita buka, jadi ini untuk kerannya ini masih terbuka ya, dan untuk mesin masih tertancap seperti ini, masih menyala. Dan ini langsung kita buka keran freonnya untuk memasukkan freon yang berfungsi untuk mendorong sisa udaranya. Oke, kita buka. Nah, kita buka seperti ini. Nah, freon nanti akan keluar dari sini ya, seperti ini. Nah, kita dorong secukupnya saja. Nah, ini bisa kedengeran. Nah, kalau sudah putih seperti ini, berarti ini sudah bersih udaranya, didorong dengan freon ini tadi. Nah, untuk nanti untuk penyegelan pipa kapilernya ini nanti kita nunggu sampai sisa freon ini habis gitu. Jadi sampai benar-benar nggak ada freon yang keluar. Dan tekanannya pun nanti kita tunggu sampai dia mentok lagi ya. Ini kan dia naik lagi karena kita isi dengan freon. Nah, ini kita tunggu sampai dia turun ke minus lagi sampai mentok. Nah, nanti baru kita tutup, kita segel pipa kapiler ini. Oke, ini masih banyak freonnya yang keluar. Nah, ini selain membersihkan oli, ini juga membersihkan sisa udara ya. Jadi benar-benar yang keisi nanti freon nggak ada udara sama sekali. Karena kalau nggak didorong menggunakan freon itu kemungkinan masih ada sedikit udara yang tersisa. Jadi kalau menggunakan cara seperti ini, pasti untuk udaranya itu benar-benar habis nantinya. Oke, jadi ini sudah habis freon yang keluar, dan ini tekanannya sudah minus lagi ya, sudah minus lagi. Dan ini kondisi
kompresor masih menyala. Nah ini langsung kita segel ya teman-teman. Jadi kita segel. Nah kita menggunakan tang, kemudian baru kita las, baru kita segel menggunakan las. Jadi ini untuk kondisi kompresor masih nyala ya untuk pengelasannya. Kita segel. Oke, seperti ini. Jadi sudah selesai untuk pemvakumannya. Sudah selesai. Nah, setelah kemudian seperti ini tinggal kita isikan freon. Jadi sebelumnya ini kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu keran dari manifoldnya seperti ini. Kemudian keran freon kita buka, kemudian kita isikan freon, freonnya. Jadi untuk pengisian dikira-kira saja. Jadi kalau teman-teman kurang yakin bisa diisikan sedikit-sedikit. Untuk tekanannya kita menggunakan tekanan 10 PSI. Jadi kita nggak pakai patokan ampere ya. Nggak pakai patokan ampere, kita pakainya patokan itu untuk pengisian freon menggunakan tekanan manifold. Jadi untuk kulkas 2 pintu ataupun 1 pintu kita isikan di angka 10 PSI. Ini kita lihat. Nah ini masih 5 PSI ya, sebentar nggak kelihatan. Nah ini 5 PSI, 5 PSI. Jadi 10 PSI itu 10 PSI itu di sini 2 strip, ini separohnya, ini 5 PSI. Jadi kita isikan lagi sampai nanti dia benar-benar stabil di angka 10 PSI. Sembari nunggu tekanan stabil, ini jangan lupa dicek ya untuk pipa presnya. Nah ini untuk pipa pres hangat, kemudian untuk dryer juga hangat, yang menunjukkan freon sudah bisa bersirkulasi dengan baik, jadi nggak ada kebuntuan ya teman-teman. Ini untuk bodinya juga sudah mulai terasa hangat, jadi ini sudah bagus untuk sirkulasi freonnya. Ini tinggal kita paskan atau kita sesuaikan untuk pengisian freonnya. Ini tekanannya sudah 5 PSI lebih, cuman belum sampai ke 10 PSI ya teman-teman. Jadi kita akan tunggu sampai dia benar-benar stabil di 10 PSI. Kalau semisal kurang seperti ini nanti bisa ditambahkan, dan barangkali kalau semisal kelebihan itu bisa dikurangin juga ya. Jadi kalau bisa distabilkan di 10 PSI. Oke teman-teman, jadi ini sudah stabil di 10 PSI ya untuk tekanannya. Jadi tinggal kita segel saja untuk pipa pengisiannya. Segel dulu. Jadi untuk penyegelan pipa isi, kondisi mesin menyala ya teman-teman. Jadi kondisi mesin menyala nggak masalah. Kalau misal segelannya kurang bagus pun nggak akan kebakar freonnya, karena ini menggunakan R134, jadi aman. Jadi kita klem dulu menggunakan tang segel atau tang pres. Oke, jadi ini sudah kita pres, kemudian kita tinggal las aja ya di ujungnya. Jadi kita segel permanen, tidak menggunakan nepel, karena kalau menggunakan nepel, kalau nepelnya itu umurnya sudah lama, biasanya karetnya itu bocor. Jadi ini kita segel permanen seperti ini.
Oke, jadi sudah selesai, kita segel. Jadi ini tinggal kita rapi-rapikan ya. Untuk pipa pres sudah hangat, dryer pun sama hangat ya, bodi juga hangat, dan kulkas ini sudah pasti sudah bisa normal kembali. Oke, jadi seperti itu video perbaikannya, video cara pemvakuman menggunakan vakum body ya, dan tanpa menggunakan metil. Jadi untuk metilnya itu diganti menggunakan dorongan freon supaya lebih bersih untuk memvakumannya dan udara bisa terbuang lebih sempurna. Oke, jadi seperti itu videonya. Barangkali teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like, dan barangkali video ini bermanfaat, jangan lupa share video ini, dan satu lagi jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke, segitu aja video dari kami. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.